Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadi abai ma'adi wajadri fi khanina min sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang halaman 29 Al-Bab Ats-Tsalits. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bab Ats-Tsalits. Al-Babu Ats-Tsalitsu ay hadza al-Babu Ats-Tsalitsu. Bab yang ketiga. Fi adabil muta'alimi ma'a syaikhihi, tentang menerangkan tentang adabnya seorang muta'alim, santri, pelajar, ma'a syaikhihi, bersama atau beserta gurunya, muta'alim. Wa fihi isna asyara naw'an minal adabi. Wafihi dan iku dalam bab ini, dalam bab Ats-Tsalits, isna asyara utawi 12 apane nau'an macamnya, minal adabi 12 macam, minal adabi dari adab atau tata krama. Ada 12 adab tata krama yang di sini tentang hubungan antara murid, antara santri, antara pelajar dengan gurunya. Al-awalu utawi yang pertama iku yang bagi li talibil ilmi, li talibi ayyuqaddiman nazara. Al-awalu utawi yang pertama iku yang bagi, sebaiknya, li talibi bagi pelajar, bagi talib, bagi orang yang mencari ilmu, apa sebaiknya, apa ayyuqaddima, mendahulukan sapa talib, mendahulukan an-nazara ing berpikir, memikirkan terlebih dahulu. Jadi dia berpikir dulu, merenung, memikirkan. Wa yastakhiro, memikirkan apa? Wa yastakhiro, dan apa? Istikharah, memintakan sesuatu yang terbaik. Sapa talib, Allah yang Gusti Allah. Berpikir istikharah tentang apa? Fiman, tentang atau ing dalam orang, ya'khudhu yang akan mengambil sapa si muta'alim, sapa si talibul ilmi, al ilma ing ilmu, minhu dari man. Dia sebelum memulai ngaji, saya mau ngaji sama si A, si B, si C, guru A, guru B, guru C, dia hendaknya berpikir dulu dan istikharah, saya ngaji kepada siapa, kepada guru siapa, pada kiai siapa. Wa yaktasibah husnal akhlaqi, yang mana dia nanti akan mengambil ilmu dari orang tersebut. Wa yaktasibah, dan menghasilkan sapa talib husnal akhlaqi, ing akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Wal adabi, dan tata krama atau adab, minhu dari man, yang mana dia nanti akhirnya akan menyerap ilmu dari guru tersebut, dari kiai tersebut, dan juga menghasilkan atau mendapatkan pengajaran, pendidikan adab dari guru tersebut. Jadi sebelum mulai mengaji, kita hitung-hitung dulu atau kita pikirkan dulu dan istikharah tentunya pada Allah, siapa yang ngajinya, pada siapa ya. Nah, standar penentuan guru itu nanti yang dipilih adalah ini. Wal yakun, dan hendaklah sopoman, in amkana, kalau mungkin, sopaman orang gurunya itu hendaklah, kalau memungkinkan ya, ini kalau memungkinkan, iku miman, termasuk orang sabatat yang sudah lekat apa ahliyatuhu, keahliannya man, memilih guru yang memang keahliannya itu sudah melekat pada dirinya. Ini kalau mungkin in amkana, dia milih-milih guru siapa yang
mau kita serap ilmunya yang supaya kita bisa menyerap istifadah dari gurunya tersebut, baik secara ilmu maupun secara akhlak. Nah, ini sebisa mungkin, kalau ya namanya kalau memungkinkan inamkana, sebisa mungkin mencari guru yang memang keilmuannya itu sudah melekat. Wa tahaqqaqat, dan sudah nyata apa syafaqatuhu, sifat belas kasihannya siman. Jadi sudah nyata, sudah dikenal kalau guru A itu orangnya punya perhatian lebih terhadap murid, terhadap santri. Jadi tidak kayak membeli kucing dalam karung misalnya, itu. Tapi harus memilah-milah dulu guru yang akan dijadikan rujukan kita mengaji. Wa dhuharat, dan tampak apa muru'atuhu, terlihat apa muru'atuhu, sifat muru'ahnya man. Gurunya itu harus memiliki sifat muru'ah. Muru'ah itu apa? Muru'ah itu ya bisa menjaga harga diri. Jadi bukan orang yang fasik. Orang yang fasik yang menampilkan atau memamerkan kefasikannya. Memang muru'ah menjaga diri. Di antara muru'ah itu ya misalnya mungkin beberapa ulama akan ada pertimbangan masalah merokok. Cari guru yang nggak merokok, atau yang sering nongkrong. Cari guru yang nggak sering nongkrong, pinggir jalan atau di pasar. Contohnya dalam kitab-kitab itu biasanya di pasar. Makannya juga jangan cari guru yang makannya di pinggir jalan atau makannya di pasar. Ya kalau memang gurunya itu pegawai pasar atau kerjanya di pasar, ya nggak apa boleh buat. Nah, ini batasan maksimal ya, batasan maksimal atau kesempurnaan, mencari sosok guru yang sempurna, yang maksimal. Karena ini kan inamkana bahasanya. Washtaharat, dan terkenal oposyanatuhu, terjaganya man. Jadi gurunya memang sudah sangat terkenal, sangat hati-hati, sangat menjaga diri. Wakana, dan ada sopeman iku ahsana, orang terbaik apane ta'liman, pengajarannya, cara mengajarkan, cara menyampaikannya itu, guru itu adalah orang terbaik. Wajwada, dan terbagus atau terbaik juga apane tafhiman, memahamkannya, cara menyampaikan, cara memberikan pemahaman itu guru A itu terbaik. Cari guru yang semacam itu. Jadi ini standar maksimal mencari guru. Kalau memungkinkan silakan rujuk orang itu jadi guru. Orang itu kita ngaji kepada orang itu. Fa'an ba'dis salafi, dari sebagian ulama salaf ada riwayat hadzal ilmu dinun. Fa'an ba'dis salafi, maka iku dari makolahnya sebagian ulama salaf, hadzal ilmu utawi makolah atau dawuh atau perkataan hadzal ilmu dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadzal ilmu ini, ilmu syariat, ilmu agama, iku dinun adalah agama. Kita mempelajari ilmu fikih, kita mempelajari ilmu nahwu, ilmu syarah, ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis. Semuanya itu adalah agama. Nah, pengantar memahami agama, pengantar mengerjakan perintah agama. Jadi agama. Oleh karenanya fangzuru, maka lihatlah sapa kalian semua, aman. Maka oleh karenanya kalian lihat, kalian perhatikan, aman dari siapa? Takhuduna, mengambil sapa kalian semua, dinakum, ing agama kalian. Karena ilmu ini adalah merupakan penopang utama dari agama, maka hukumnya sama dengan agama. Akhirnya kalian harus memperhatikan ilmu kalian itu dapatnya dari siapa. Dari Google atau dari artikel-artikel yang tidak jelas keilmuannya,
Hanya harus memperhatikan kesana dan ilmu itu penting. Kesana dan ilmu penting. Wasani utawi yang kedua iku yajtahidu, bersungguh-sungguh sapa si thalibul ilmi atau muta'alim. Ayakuna ing adas apa sapa asyaikhu guru, sang murid, sang calon murid atau calon santri ini harus bersungguh-sungguh agar gurunya itu iku miman termasuk orang lahu kang iku kedueman yang mana orang tersebut alal ulumi terhadap ilmu-ilmu asyariyati yang bersifat syariat, termasuk orang-orang tamamul ittila'i yang sempurna kalau ittilah aslinya penglihatannya, jadi sempurna pembelajarannya atau belajarnya. Jadi orang cari guru, bersungguh-sungguh mencari seorang guru yang memiliki keilmuan syariat yang di sini bahasanya tamamul ittilah, yang sempurna. Tapi tetap itu masih kalau memungkinkan. Nah, yang penting dari murid itu sudah ada ijtihad, ada usaha sungguh-sungguh mencari guru yang semacam itu. Walahu mimman yuthaqu bihi, dan juga mencari bersungguh-sungguh mendapatkan guru yang walahu lan iku kedue man iku mimman di antara orang yuthaqu yang bisa dipercaya sapa bihi man. Juga mencari guru yang memang sangat dipercaya min masyayikhi usrihi, yakni dari para masyayikh masa tersebut, masanya tolib atau masanya man nggak apa-apa. Jadi guru yang dituju atau dirujuk itu adalah guru yang memang pada masanya, pada eranya guru tersebut itu terkenal orang yang memiliki thiqoh, memiliki sifat thiqoh. Kalau dalam hadis kan thiqoh itu nggak pernah berbohong. Kualitas riwayat perawi yang thiqoh itu adalah yang tidak pernah berbohong, atau yang bahkan lebih luas lagi tidak pernah berbuat maksiat. Walahu mimman yuthaqu bihi min masyayikh usrihi kasrata bahsin. Apa nih kasrata bahsin? Banyaknya pembahasan, watula ijtima'in, dan panjangnya atau lamanya berkumpul. Jadi calon murid lah mencari guru yang pertama memang mumpuni dalam ilmu syariat. Kedua, mencari orang yang memang sudah sangat dipercaya kalau guru tersebut itu sudah selalu membahas masalah-masalah keilmuan syariat bersama guru-guru lainnya, kiai-kiai lainnya, dan juga pertemuan atau kumpulan para kiai-kiai itu. Jadi sang guru tersebut itu lama berguru atau berkumpul satu majelis dengan kiai-kiai yang semasanya. Jadi bukan yang guru yang baru setahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya mondok di kiai A atau kiai B kemudian dijadikan guru misalnya, semacam itu. Jadi memang guru-guru yang sudah matang. La mimman akhozal ilmah an butunil awraq, bukan mimman dari orang akhoza yang mengambil sopaman al ilma ing ilmu an butunil awraq, dari dalamnya lembaran-lembaran, dari buku, dari kitab-kitab. Jadi jangan mengangkat guru atau mengaji kepada guru yang keilmuannya itu bersumber dari hanya baca doang, enggak bersumber dari berguru kepada kiai lainnya. Misalnya si A selama hanya setahun sih ngajinya, terus
Akhirnya dia keluar ngaji, lalu dia beli buku-buku karena dia baru setahun ngajinya, akhirnya bukunya buku terjemahan. Lalu dia membaca semua fan-fan mulai dari Alfiyah misalnya, atau dari fikih, buku terjemahan Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan lainnya. Misalnya dari buku-buku itu, padahal dia sendiri baru setahun misalnya ya, baru setahun pesantren atau mondok, lalu kita jadikan dia guru, padahal keilmuannya itu bersumber dari buku-buku, membaca. Jadi ini yang perlu digarisbawahi adalah orang belajar ngaji yang kita jadikan guru. Bedanya orang yang guru yang ngaji langsung kepada gurunya selama bertahun-tahun, kemudian untuk memperluas ilmunya akhirnya dia baca kitab-kitab yang lain, baca buku-buku yang lain, dengan orang yang tidak pernah sama sekali berguru kepada guru yang lain pada siapapun, tapi dia hanya membaca, mendapat pengetahuan dari buku-buku, dari kitab-kitab. Jadi gurunya kitab itu, gurunya buku itu. Nah, jadi misalnya boleh nggak saya misalnya sudah belajar Alfiyah, sudah belajar Fathul Qorib, lalu saya bacanya kitab yang lebih besar? Ya silakan, kalau punya dasar itu nggak apa-apa. Kalau punya bekal bahasa, bekal dalam segi gramatikal nahwunya, terus pemahaman dan konsep yang benar, ya silakan dibaca kitab-kitab lain. Itu untuk mengembangkan pengetahuan kita, ilmu kita. Misalnya kita nahwu Alfiyah, tentunya kita akan lebih memperluas cakrawala nahwu dengan membaca kitab-kitab syarahnya. Ada Ibnu Aqil, ada Hamdan, ada Khudori, ada Hasyiah Soban dan yang lainnya. Kita belajar misalnya Fathul Qorib, biar yang diajarkan oleh guru Fathul Qorib atau takrib. Kemudian kita untuk memperluas cakrawala, ya kita baca kitab-kitab penjelasan dari Fathul Qorib takribnya, kita baca Bajurinya, kita baca Tausyikh Ibnu Qasimnya, kita baca syarah Tausyikhnya Ibnu Qasimnya, baca Tausyikhnya, baca atau Kifayatul Akhyar atau Al-Iqna, sampai yang besar adalah Al-Bujairumi misalnya. Ya nggak apa-apa kalau semacam itu. Yang penting kita sudah punya konsep, sudah punya kerangka berpikir dari kitab aslinya atau pengetahuannya. Nah, beda halnya dengan orang yang murni dia belajarnya itu misalnya dari Google atau misalnya dari terjemahan dan tidak pernah ada guru, tidak digurukan. Nah, itu jangan sampai la miman akhadha ilma an butunil awraq wala yu'raf dan tidak diketahui sapaman bisuhbatil masyayikhi, dengan kebersamaan dengan para guru. Jadi kita tidak tahu dia itu gurunya ke siapa. Itu tidak dikenal, tidak diketahui. Tidak dikenal. Al-Khuzaki yang cerdas-cerdas, masyayikh Al-Khuzaki yang cerdas-cerdas. Wala berkata sapa Imam Asy-Syafi'i, imam kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, man tafaqqaha min butudil kutub dayya'a al-ahkam. Man utawi sapane wong, barang siapa ikut tafaqqaha belajar sapa man, belajarnya min butunil kutub dari lembaran-lembaran kitab, maka doya'a maka menyanyiakan sopaman al-ahkama ing pira-pira hukum. Jadi ya itu, dia sendiri guru yang hanya belajar itu sendiri akan menyanyiakan, apalagi nanti ketika ditransfer kepada kita. Karena ilmu itu enggak hanya pengetahuan, karena kalau ilmu itu hanya pengetahuan, itu mulai dari bab awal, masalah niat, pembersihan hati dari kotor-kotoran dan yang lainnya, itu nggak usah dilakukan, nggak apa-apa. Banyak kok orang yang berbuat maksiat kemudian pintar, banyak. Makanya belajar ilmu itu tidak hanya pengetahuan, karena hakikatul ilmu adalah as-sa'adah fil akhirah, kebahagiaan di akhirat. Nah, dia itu tidak akan mendapatkan hakikatul ilmunya itu, hakikat ilmunya itu. Yang dia dapatkan hanya
Yaitu pengetahuan saja, hanya sebatas pengetahuan, pengamalannya nggak ada, atau di dunia pun juga tidak akan mendapatkan dampak nyata dari pengetahuannya. Banyak orang-orang yang misalnya masih tetap berbuat maksiat tapi belajar kok pinter gitu. Atau misalnya kayak orang kafir, orang non muslim, pinter-pinter, iya pinter pengetahuan, tapi kan as-sa'adah fil akhirat mereka nggak akan dapat. Wasalisu, yang ketiga, yang adab atau tata krama muta'alim, pelajar bersama dengan gurunya, ayyang qodah, mengikuti atau ingkiyat, manut, nurut, bahasa Indonesianya manut, nurut, ikut sapa si talib li syaikhihi, pada gurunya talib, fi umurihi, ing dalam biro-biro perkara atau masalahnya talib, wala yakhruja, dan tidak keluar atau jangan sampai keluar sapa si talib an ra'yihi, dari pemikirannya gurunya, wa tadbirihi, dan berpaling dari syekh atau gurunya itu, syekhihi. Bal yakunu, bahkan ada sebuah si talib ma'ahu, beserta atau bersama gurunya syekhihi itu, iku kal maridi, selayaknya orang sakit, ma'tabibi, ketika bersama dokter, al-mahiri, yang pandai, yang ahli, mahir. Jadi kita sebagai murid, sebagai santri, sebagai pelajar, itu di hadapan guru, ketika bersama guru itu diposisikan sebagai orang yang sedang sakit, yang berobat ke dokter ahli. Fayasta'miruhu, maka akan memerintahkan maka meminta perintah, meminta saran, atau istilahnya kalau dokter itu, kamu Pak, saya penyakitnya ini, gimana ya Pak? Ya, nah ini minta saran, minta konsultasi, itu kan yang sakit itu meminta saran, meminta obat supaya sakitnya itu sembuh. Nah, fayasta'miruhu, maka meminta perintah sapa si talib ing sapa si marid ya, bisa kalau kita masih menganalogikan marid ya, ing tabib fima, ing dalam perkara yaqsiduhu, yang bermaksud sapa si marid ing ma. Jadi akhirnya tujuannya apa? Orang sakit ke dokter itu ya pengen sembuh. Akhirnya kan berobat ketika minta masalahnya apa, terus tantangannya apa, anjuran dokternya apa, itu kan dia minta. Meskipun kadang nggak minta pasien itu, dokter yang memberikan. Orang pengen sembuh pasti akan mengikuti anjuran dokter, mengikuti anjuran, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan itu. Nah, posisi seorang pelajar, murid atau santri itu ya sama gurunya semacam itu, seperti orang sakit yang sedang berobat dokter. Wa yataharra, dan bersungguh-sungguh sapa si talib ridhohu, ing mencari mendapatkan ridhonya syekhihi atau gurunya, fi ma, ing dalam perkara ya'lamuhu, yang ya'maluhu, mim dulu ya, ya'maluhu, yang melakukan sapa si talib ing ma. Dia minta ridhonya kalau misalnya selama ini berbuat salah atau kurang berkenan di hati atau di perasaannya, di pikirannya gurunya. Wa yubalighu fi hurmatihi, wa yubalighu, dan memaksimalkan sapa si talib fi hurmatihi, dalam menghormati syekhihi, dimaksimalkan dalam menghormatan kepada gurunya. Wa yataqarrabu, dan mendekat sapa si talib
ilallahi maring Allah bi khidmatihi dengan khidmah membantu syekhihi. Jadi ketika membantu gurunya ya, kalau di Pura kan ada khodim, ada khodim atau apa ya bahasanya, khodim ya, khodim ada khodimnya kiai misalnya, itu ya niatnya taqarrub ilallah dengan berkhidmah atau melayani kiainya, melayani gurunya. Karena apa ya, di antara bentuk taqarrub itu banyak, nggak hanya sholat, nggak hanya zikir, tapi taqarrub kepada ahlul ilmi juga, berkhidmah kepada ahlul ilmi juga termasuk taqarrub kalau memang diniati ya, kalau diniati lillahi ta'ala. Wal ya'lam dan hendaklah mengetahui sapa si talib annazillahu bahwasanya kehinaan si talib atau merendahnya si talib di syekhihi maring gurunya talib iku izzuhu kemuliaan dari talib. Jadi dia harus ngerti kalau ketika sama guru itu merendahkan diri, bukan merendahkan diri seperti hewan, enggak, maksudnya menghormati, kita merasa rendah diri di hadapan guru, itu adalah bentuk dari kemuliaan seorang santri, seorang pelajar. Seorang pelajar itu ketika dianggap mulia, dianggap hebat, itu ketika di hadapan gurunya itu merasa rendah, tidak merasa sombong. Jadi guru saya pun semacam itu, sering mewanti-wanti, sehebat apapun kalian sudah keluar dari pondok, jadi orang besar, jadi apapun, ketika di hadapan gurunya tetaplah kamu itu adalah santrinya, adalah muridnya. Tidak ada mantan murid, tidak ada mantan guru, tidak ada. Jadi ya kita akan menempatkan diri kita sebagai santri meskipun kita sudah kaya raya atau jadi apa, sedangkan kiai kita, guru kita dulu adalah masih dalam kondisi biasa-biasa saja karena ngajar terus, nggak pernah jadi apa-apa. Nah, posisi kita itu mulia, kita itu mendapatkan predikat sebagai orang mulia adalah ketika kita bisa merendahkan diri di hadapan guru kita. Wa khudu'ahu dan tunduknya talib lahum maring syekhihi iku fakhruhu kebanggaannya talib. Jadi dia akan bangga ketika sendiko dawuh sama kiainya, sama gurunya. Wa tawaddu'ahu dan tawaddu'nya si talib lahum maring gurunya, maring syekhihi iku rif'atuhu kemuliaannya atau keluhurannya si talib. Jadi harus memiliki keyakinan, mengetahui, ini wali alam, mengetahui, tentunya kalau mengetahui ya meyakini kalau dirinya itu ya meskipun di luar itu jadi apapun, ketika di hadapan gurunya ya harus tawadhu, harus rendah diri, harus tunduk. Itu adalah murid yang paling izzah, murid yang paling fakhrah, dan murid yang paling rif'ah. Warabi'u taw yang keempat iku ayang zuro melihat, memandang sapa si talib ilaihi maring syekhi. Adab yang keempat adalah seorang murid, seorang pelajar ini memandang gurunya bi'ainil ijlali dengan pandangan pengagungan, pandangan penghormatan, pandangan yang membesarkan, wa ta'zimi dan pengagungan. Jadi bukan pandangan-pandangan sinis atau pandangan-pandangan orang biasa. Mungkin kita tidak bisa memandang langsung. Kalau budaya tradisi santri itu memandang kiai itu ketika berhadapan itu nggak berani, akhirnya nunduk. Bahkan ketika ada kiai, mobilnya kiai saja lewat itu berhenti semua, nunduk semua, nggak berani lihat mobilnya kiai, apalagi anak-anaknya, apalagi kiainya, itu nggak berani.
Itu tadi wal ya'lam annazilahu li syaikhihi azzahu wa khudu'ahu lahu fakhruhu wa tawadu'u lahu rif'atuhu. Wa rabiu yang dzur ilaihi bi ainil ijlali wa ta'zimi wa ya'taqid, dan meyakini sapa si talib fihi ing dalam syaikhihi ing dalam gurunya darajatul kamali ing derajat kesempurnaan. Kita harus yakin kepada guru kita itu terbaik. Guru kita terbaik. Nggak mungkin kita akan menganggap guru kita itu guru A mau begini, guru A begini. Jangan sampai. Kita harus meyakini, mempunyai keyakinan, tidak hanya nggak hanya service lips jadi sudah di dalam hati itu sudah meyakini kalau guru kita itu memang orang terbaik. Fa inna zalika, maka sesungguhnya ayyang dzuru ilaihi bi'ainil ijlal wa ya'taqida fi darajatil kamal iku aqrabu ila naf'ihi bih. Iku aqrabu lebih mendekatkan ila naf'ihi maring mendapatkan kemanfaatannya thalib bi kelawan syekhi. Itu akan memberikan dampak, akan kemanfaatan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya. Jadi makanya tidak perlu membanding-bandingkan satu guru dengan guru yang lainnya. Semua guru sama. Semua guru memiliki derajat kamal, derajat yang sempurna. Tidak ada guru apapun siapapun yang derajatnya rendah. Qala berkata sapa Abu Yusuf, sami'tu as-salafa yaquluna. Abu Yusuf ini muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, penerusnya, ashabnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf sama Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad. Kalau Imam Syafi'i kan penerusnya, ashabnya itu, muridnya itu adalah Imam Al-Muzani kalau nggak salah, sama Imam Al-Buwaiti. Imam Muzani, Imam Al-Buwaiti itu kalau dalam istilah usul fikih itu adalah termasuk mujtahid muqayyad kalau nggak salah, ada istilah semacam itu. Jadi seorang mujtahid, tapi masih dalam kerangkanya Imam Syafi'i, masih dalam kerangkanya Imam Hanafi kalau Abu Yusuf. Sami itu mendengar sapa ingsun as-salafa ing ulama salaf yaquluna, hale bersabda atau berkata sapa salaf, man layak taqidu jalalata ustazihi la yuflih. Man tahu siapa yang layak taqidu, tidak meyakinkan dirinya sendiri, sapa man jalalata ustazihi ing kemuliaan gurunya. Kalau sudah gurunya dipandang sebelah mata, la yuflih, maka tidak akan beruntung sapa man. La yuflihu, maka tidak beruntung sepeman. Dia akan mendapatkan apa-apa. Ingat itu, ilmu itu bukan semata-mata pengetahuan. Memang kita akan mendapatkan pengetahuan itu jauh lebih besar di luar guru kita. Guru kita di kelas hanya memberikan materi-materi dasar. Kemudian kita di luar dengan membaca, dengan mendapatkan informasi dari mana-mana, itu pengetahuannya lebih luas. Tapi guru adalah pembuka pintunya. Jadi guru, kuncinya itu dibuka oleh guru. Silakan kalian masuk ke keilmuan. Kalau nggak ada guru, kalian nggak akan bisa membukanya. Fala yukhatibu, dan jangan, fala yukhatibu, maka janganlah khitab, ngomong sapa si talib syaikhahu ing gurunya talib bita'il khitobi, dengan menggunakan tak khitab. Anta, antum, itu tak khitab. Kalau bahasa Indonesia kamu. Wa kafihi, dan kaf khitab. Haza kitabuka misalnya, kitabmu. Nah, ya itu punya, kalau bahasa Indonesia jangan pakai bahasa kamu ketika ngomong atau matur kepada gurunya. Pak, kamu kok kelihatan kurus? Enggak. Kamu. Wala yunadihi bi ismihi, wala yunadi, dan jangan memanggil sapa talib ing syekhihi, jangan memanggil gurunya bi ismihi, dengan namanya, nama gurunya. Krom, sini Krom misalnya. Bal yaqulu, akan tetapi
berkatalah sapa si Thalib, ya Sayyidi, ya Sayyidi, wahai tuanku, au ya ustazi, atau wahai guruku. Kalau bahasa Indonesianya guru, pak, kang biasanya. Tergantung budaya masing-masing, daerah masing-masing. Yang penting ada unsur penghormatan. Kalau di Jawa kan romo yai, di Sunda najengan, di mana lagi tuan guru. Misalnya kalau di Cirebon misalnya ada kang misalnya. Jadi yang penting ada unsur penghormatan, tidak memanggil namanya, dan juga tidak memanggil ketika ngobrol itu tidak menggunakan kata kamu. Mungkin dalam strata bahasa Arab nggak ada. Kalau kamu itu yang lebih halus ada nggak? Nggak ada. Anta ya anta, nggak ada. Lebih halus antum itu tetap saja salah. Antum itu paling halusnya. Antum. Anta itu halusnya, bahasa Arab itu antum halusnya. Tapi kalau di bahasa Jawa kan ada banyak. Ya kamu, ya kalau bahasa Jawanya ya awakmu, kowe. Bukan, kalau halusnya kan ada. Tengahnya sampean. Tapi lebih halus lagi adalah panjenengan. Nah itu. Jadi kalau di Arab itu hanya dua, anta sama antum. Nah kalau di kita ya sebisa mungkin tidak menggunakan kata jenengan. Misalnya yai kok bisa semacam ini, itu menggunakan label atau gelar atau penghormatannya. Jangan menggunakan yai sampean atau jenengan kok begini, jangan. Itu tetap menggunakan kata kamu, jangan pakai kamu. Jadi memanggil namanya plus penghormatannya. Istilah buya kok ngeten, buya nyuwun iki nyundungane misalnya. Jangan buya nyuwun ndungane jenengan. Itu tetap masih kurang adabnya. Mending langsung ke pengagungan atau penghormatannya saja. Wala yadhkuruhu, dan jangan membicarakan, menyebut sapa si Thalib ing syekhi ing gurunya, aidon halimali fi ghaibatihi, di dalam ketika tidak adanya guru, ketika tidak ada guru, sudah selesai belajarnya, sudah selesai ngajinya, jangan menyebut gurunya itu dengan bismi, dengan nama gurunya itu. Tadi akrom maknanya nggak jelas misalnya. Jangan. Illa makrunan, kecuali disertai bima, dengan sesuatu yus'iru, yang menandakan apa bita'zimihi, menandakan bita'zimihi, dengan mengagungkan syekhihi, kecuali dengan menambahkan sesuatu yang menunjukkan ungkapan kita terhadap guru, pengagungan kita atau penghormatan kita terhadap guru, ya seperti pak atau yai atau ustaz misalnya. Kakolihi, seperti ucapannya Thalib, qala asy-syaikhu al-ustadzu kadzim. Misalnya lagi nulis skripsi, nulis penelitian atau nulis esai lah. Kiai ini berkata, al-imam ini berkata. Makanya dalam tulisan-tulisan itu kadang pernah mengkritik, ya, kalau nulis nulis ulama-ulama ya dikasih gelar al-imam atau asy-syaikh gitu. Enggak, jangan langsung qala an-Nawawi dalam kitabnya al-Majmu' misalnya, tapi jadi dikasih gelar untuk penghormatan gitu. Imam An-Nawawi atau Asy-Syaikh An-Nawawi berkata dalam kitabnya Al-Majmu', dia ada gelar yang ditampilkan untuk menunjukkan kita menghormati orang tersebut, kiai tersebut, guru kita itu. Qala asy-syaikhu al-ustadzu kadza, asy-syaikh al-ustadz berkata begini, waqala syekhuna au nahwi, atau syekhuna berkata begini. Kalau kita sering kan misalnya Habib Umar ketika berkunjung, atau murid-muridnya Habib Umar, misalnya Habib Salim bin Jindan, itu ya ketika mengutip dari perkataannya Habib Umar, ya
Ya biasanya kan kita juga memanggilnya habibana, sayyidi wa maulaya, semacam itu. Jadi ada pengagungan atau penghormatan terhadap guru kita. Itu secara panggilan. Jadi ya selama ini sih saya yakin di Indonesia udah dalam masalah panggilan pastilah sudah seperti sudah ada unsur penghormatan semua. Kalau yang di lingkungan pesantren ya. Tapi kalau di lingkungan non pesantren, karena saya sendiri pernah merasakan dulu ya kadang masih manggil nama kalau di belakangnya itu. Wal khamisu tawi yang kelima iku ay ya'rifah Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.